Di awal film kita akan diberitahukan jika saat ini para ekstremis yang menuju ke arah terorisme dari Asia Selatan yang diklaim paling kejam tengah merajalela. Maka dari itu dinas rahasia dari seluruh dunia berkolaborasi dalam perjuangan global untuk menjalankan misi rahasia. Kemudian film akan berfokus pada seorang pria bernama Kenny yang merupakan tentara dari JAIC atau pengendali serangan udara yang akan ikut serta dalam misi. Diketahui jika misi kali ini akan menyelamatkan salah satu anggota CIA yang ditangkap oleh kelompok pedagang senjata dari Rusia yang dipimpin oleh seseorang bernama Petrov. Kini kemudian digabungkan dengan tentara senior dari Angkatan Darat, antara lain bernama Abel, Bishop, dan ketua operasi yang berpengalaman bernama Sugar. Mereka berempat pun kemudian mendarat di dekat lokasi sasaran yang berada di hutan Filipina Selatan. Di sisi lain, tepatnya di pangkalan tentara Angkatan Udara yang berada di Texas, kita akan dikenalkan dengan seorang senior pengendali pesawat tanpa awak dengan nama sandi yang disebut River, beserta salah satu asistennya yang bernama Nia. Mereka lah yang akan membantu dan memantau operasi Kenny dan kawan-kawan lewat udara. River kemudian masuk ke stasiun dan mengonfirmasikan dirinya kepada Kenny di lapangan. Setelah keberadaan Kenny dan kawan-kawan dikonfirmasi, misi pun dimulai. Sugar langsung memimpin pasukan untuk bergerak ke wilayah sasaran. Namun di tengah perjalanan, Kenny terlihat sangat gelisah. Karena ternyata Kenny merupakan tentara junior dan baru 2 kali ikut beroperasi di lapangan. Bishop kemudian memperingatkan kepada Kenny untuk jangan menjadi beban. Dan setelah itu Abel langsung menemukan sebuah pergerakan. Kenny langsung mengonfirmasikan kepada Reaper untuk memeriksa area mereka. Namun setelah diperiksa, drone pesawat mengalami kerusakan sistem sementara. Sehingga Sugar pun menyusun rencana menggunakan cara lama, dengan mengelilingi area target. Hingga mereka tiba di sebuah bangunan besar yang diduga markas Petrov. Mereka pun langsung memeriksa dan berpencar untuk bersiaga dari musuh. Setelah lokasi dirasa aman, mereka pun masing-masing memantau pergerakan dari musuh. Dan tak berselang lama dari kejauhan, terlihat Petrov melakukan pergerakan. Karena tiba-tiba saja, kelompok milisi lokal datang menghampirinya. Awalnya Sugar menduga jika kelompok milisi itu akan membeli senjata kepada Petrov. Namun setelah dilihat lebih teliti, ternyata mereka adalah kelompok teroris yang dipimpin oleh seseorang bernama Hashimi, yang sangat berbahaya dan merupakan buronan negara. Sehingga situasi pun menjadi genting dengan adanya mereka di sana. Untungnya tak berselang lama, Reaper menghubungi Kenny dan kembali beroperasi dari udara. Dan hal di luar dugaan pun terjadi. Hashimi ternyata datang bukan untuk membeli senjata, melainkan akan membantai Petrov beserta semua orang yang ada di sana. Mereka semua pun dibuat terkejut melihat kebrutalan kelompok milisi itu. Bahkan Hashimi tidak segan-segan memenggal kepala istri Petrov tepat di hadapannya. Dan ketika Hashimi akan memenggal kepala anak Petrov, Sugar dan kawan-kawan yang tak tega memperbaharui perintah kepada atasan mereka.
untuk melakukan perlawanan guna meminimalisir korban disertai dengan serangan bom dari Reaper untuk mengalihkan perhatian. Setelah anak kecil itu berhasil kabur, di area siaga kini mendapatkan masalah yang berbahaya. Karena ternyata yang ia tempati untuk bersiaga merupakan pintu keluar gua rahasia dari kelompok milisi. Alhasil pertempuran baku tembak pun berlangsung dengan brutal. Terlihat di awal pertempuran, Sugar dan kawan-kawan memiliki kemampuan bertempur yang mumpuni. Namun secara mengejutkan, jumlah dari milisi ini terus-menerus bertambah semakin banyak. Sehingga mereka pun dibuat kewalahan dan keteteran melawannya. Naasnya, Abel terkena beberapa tembakan tepat di perutnya. Dan sangat disayangkan, Abel jadi orang pertama yang gugur di misi ini. Disusul dengan serangan keras dari tembakan RPG yang menghantam ke arah mereka. Maka dari itu, kini memerintahkan Reaper meluncurkan bomnya kembali guna menghentikan serangan dari musuh. Dikarenakan bom tiba dalam waktu 20 detik lebih lambat, serangan RPG pun mendahului mereka dan menghantam tepat ke arah Sugar dan Bishop. Sehingga yang tersisa hanyalah Kini seorang diri. Kini langsung berlari dan bersembunyi dari sana. Karena situasi yang sudah tidak kondusif ini mengharuskan Kini untuk kembali ke pangkalan. Kini kemudian menginstruksikan kepada Reaper untuk menjemputnya di titik aman. Namun sebelum beranjak dari sana, Kini merasa panik dan tidak yakin jika ia akan selamat. Sehingga Reaper pun menenangkan Kini dengan memberikannya semangat dan motivasi. Good news. Helicopter is in. You gotta get your ass on the move, son. Here we go. All right. Di tengah perjalanan menuju titik perjemputan, Kini kembali mendapatkan sedikit hambatan yang mengharuskannya segera bersembunyi dari sana. Sempat terjadi ketegangan kembali dan hampir saja Kini ketahuan oleh seekor anjing yang melihat keberadaannya di sana. Namun untungnya sepemilik anjing langsung memerintahkan anjingnya bergegas pergi dari sana. Setelah semua musuh pergi, Kini melanjutkan perjalanannya menuju titik penjemputan. Dan di sini, Reaper mulai berkenalan dengan Kini dan berbincang latar belakang satu sama lain tentang kehidupan masing-masing. Sehingga tak terasa Kini pun akhirnya sampai di titik penjemputan yang akan dijemput oleh helikopter dari Blackbird. Kini mengonfirmasikan titik keberadaannya kepada Blackbird di lokasi aman. Dan helikopter pun mulai melakukan pendaratan. Ketika sedikit lagi Kini menuju helikopternya, tiba-tiba saja Kini ditembak kembali oleh musuh. Untungnya tembakan tersebut hanya mengenai baju pengamannya. Reaper langsung memerintahkan helikopter Blackbird untuk melakukan perlawanan. Sehingga baku tembak pun kembali terjadi. Dan jumlah mereka bertambah semakin banyak. Sehingga situasi ini dibuat tidak kondusif kembali dan penjemputan Kini pun terpaksa dibatalkan sementara. Kini kemudian meminta Reaper untuk meluncurkan bom peledaknya tepat di titik musuh berada. Namun ternyata amunisi bom Reaper sialnya sudah habis. Sehingga Reaper mengirim pesawat Hornet One untuk membantu Kini. Setelah semua musuh berhasil ditumbangkan, Hornet One yang kehabisan amunisi kembali ke pangkalan.
Setelah itu, Reaper memerintahkan Kini untuk beranjak pergi dari sana dan menuju ke arah bukit. Karena hanya di sanalah satu-satunya titik zona pendaratan alternatif yang aman untuk saat ini. Karena kondisi tubuh yang sudah cukup lelah, dengan lengah Kini tergelincir dari atas bukit ke arah sungai. Begitu juga dengan musuh yang kembali mengintai. Kini langsung melarikan diri dari sana, namun sialnya kali ini Kini tidak lolos dari kejaran. Dan Kini berhasil tertangkap oleh musuh. Reaper pun kehilangan jejak Kini yang entah dibawa kemana. Kemudian diperingatkan atasannya jika tugas pantauannya sebentar lagi akan selesai dan akan dilakukan pergantian karena Reaper sudah bekerja selama 12 jam. Namun Reaper yang sedang fokus meminta tambahan waktu kepada atasannya sampai ia mendapatkan keberadaan Kini kembali. Dan di sisi lain, Kini tiba-tiba tersadar di sebuah rumah tua milik teroris. Namun tanpa diduga, ada seseorang yang misterius datang ke sana untuk menolongnya. Dan ternyata itu adalah Sugar yang masih hidup. Selaku pemimpin pasukan, Sugar mengajak Kini untuk menolong Bishop terlebih dahulu. Yang dimana Bishop juga ternyata masih hidup, namun Bishop ditangkap oleh Hashimi di markas Petrov. Sugar kemudian mengambil beberapa senjata yang diperlukan yang bisa mereka gunakan. Di tengah perjalanan untuk kembali ke markas Petrov, Kini mencoba menghubungi Reaper dengan memancing sinyal lewat alat rakitannya. Setelah berhasil tersambung dengan Reaper, Kini mengonfirmasikan tujuan mereka kepada Reaper, yang dimana akan menyelamatkan Bishop terlebih dahulu sebelum sesi penjemputan. Dan karena keberadaan agen CIA yang seharusnya diselamatkan belum diketahui, Sugar membatalkan penyelamatan tersebut karena situasi kali ini sudah tidak memungkinkan. Kini kemudian meminta Reaper untuk meluncurkan bom dengan 2 tahapan. Kini memberikan detail rencana ini kepada Reaper. Tahap pertama, tepatnya pada pukul 11 siang, sesi peluncuran bom pertama untuk mengalihkan perhatian. Dan jika mereka berhasil menyelamatkan Bishop dan keluar dari markas, selanjutnya pada pukul 11.30, peluncuran bom kedua untuk menghancurkan markas musuh secara massal. Dan instruksi itu pun terkonfirmasi oleh Reaper. Namun setelah itu tiba-tiba komunikasi kembali terputus. Karena ternyata alat Kini kehabisan daya baterai. Dikarenakan loss komunikasi, atasan Reaper memerintahkannya untuk beranjak dari kursi dan memerintahkan kepada Reaper senior untuk beristirahat. Karena jam kerjanya sudah habis untuk hari ini. Reaper sempat menolak karena hanya ia saat ini yang mengerti kondisi para pasukan di luar sana. Namun karena terus dipaksa, Reaper dan Nia pun tidak punya kuasa. Dan mereka pun digantikan oleh Reaper Junior. Don't fuck it up, Junior. We got it. Di luar sana, Sugar dan Kini yang sudah tidak memiliki banyak waktu lagi melangsungkan rencananya untuk menerobos ke dalam markas. Sebagai prajurit senior, Sugar memberikan instruksi kepada Kini untuk fokus dan tetap waspada, serta melindungi satu sama lain sebisa mungkin. Karena kali ini bisa jadi pertaruhan terakhir antara hidup atau mati. Setelah masuk ke dalam, satu persatu dari penjaga mampu mereka lumpuhkan dengan mudah. Ketika menuju ruangan lain, Sugar terkena tembakan dari arah yang tidak diketahui, yang membuatnya cukup banyak kehilangan darah kali ini.
Begitu juga dengan Kini yang hampir saja tewas jika Sugar tidak kembali bangun dan menolongnya. Namun sialnya sebuah granat dilontarkan tepat di hadapan mereka. Sugar dan Kine pun kemudian tersadar akan dimasukkan ke dalam kurungan tepat bersama Bishop yang ternyata berada di sana. Dan sangat disayangkan, Sugar sang kapten pasukan harus jadi orang kedua yang tewas setelah Abel. Dan dieksekusi tepat di hadapan Kine dan Bishop. Setelah itu, giliran Kini yang akan dieksekusi. Namun sebelumnya, Kini memberikan peringatan kepada Hashimi. Jika sebentar lagi akan ada sebuah bom yang bisa menewaskan mereka semua. Maka dari itu, Kini memerintahkan semua yang ada di sana untuk secepatnya keluar dari tempat ini. Namun Hashimi yang sudah dikuasai obsesi untuk membunuh, tidak begitu terkejut dengan peringatan dari Kini. Sehingga Kini pun tetap disiksa dan akan dieksekusi mati. Bertepatan dengan itu, tibalah saatnya sesi pengumuman pertama sesuai instruksi. Dan tiba-tiba saja, bombs away. One impact. berkat bom peringatan tersebut, Kini pun berhasil menyelamatkan diri. Kini langsung bergegas untuk menyelamatkan Bishop. Namun secara tidak sengaja, Kini juga menemukan aset yang wajib ia selamatkan, yaitu anggota CIA yang ternyata berada di sana. Setelah itu, Kini kembali ke ruangan Bishop, dan tepat sekali Hashimi juga berada di sana. Dengan emosi yang sudah memuncak, Kini langsung menghabisi Hashimi dengan perlakuan yang setimpal. Setelah semua musuh tewas, tibalah saatnya pengumuman terakhir yang bisa memusnahkan tempat tersebut. Kini dengan sigap menyelamatkan Bishop dan si Aset untuk mencari jalan keluar dari sana. Dikarenakan membutuhkan cukup banyak waktu mencari jalan keluar, Kini mencoba menghubungi Reaper untuk membatalkan pengumuman terakhirnya. Namun panggilan Kini di pangkalan diabaikan oleh para tentara lain yang sedang asyik menonton pertandingan basket. Alhasil Kini pun hanya bisa mengirimkan pesan suara ke nomor pribadi milik Reaper. Dan setelah Reaper melihat ponselnya, seketika Reaper pun terkejut mendengar pesan dari Kini yang meminta untuk membatalkan bom terakhirnya karena mereka masih berada di dalam sana. Reaper pun langsung bergegas kembali menuju pangkalan untuk memberitahukan Reaper Junior. Dengan sisa-sisa tenaga, Kini pun akhirnya menemukan jalan keluar. Namun bertepatan dengan itu, bom pun akan diluncurkan. Untungnya Reaper datang tepat waktu dan bom berhasil dibatalkan. Reaper Senior kemudian memperlihatkan kepada Reaper Junior untuk lebih teliti. Dengan memperbesar layar monitornya, jika di sana terdapat Kini, Bishop, dan aset mereka yang berhasil selamat. Kini kemudian melambaikan tangannya ke udara sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada Reaper Senior. Dan mereka pun langsung dievakuasi ke dalam helikopter. Reaper yang kesal dengan atasannya dan tentara lain yang sibuk menonton TV di waktu yang tidak tepat, kemudian mendatangi mereka dan menghancurkan TV tersebut.
Reaper memerintahkan atasannya untuk mengganti TV tersebut dengan memotong bonus gajinya. Selaku sepuh dan senior, Reaper kemudian mengatakan jika kali ini bukanlah tentang uang, melainkan tentang pengabdian prajurit negara yang sedang bertaruh nyawa di luar sana. Bishop yang di awal sempat meremehkan kemampuan Kinney kemudian mengucapkan kode terima kasih padanya. Dan kemudian film pun selesai. Semoga terhibur dan terima kasih banyak sudah menonton. Mimin undur diri dan sampai jumpa kembali di episode alur cerita film berikutnya.